Bismillahirrahmanirrahim. Wa an law istaqamu 'ala at-tariqati lasqainahum ma'an ghaqa. Apabila kalian istiqamah di jalan ini, maka akan aku minumkan kalian dengan air yang segar. Hadirin tahu apa istiqamah? Istiqamah ini adalah berasal dari kata qama yaqumu, artinya berdiri. Berdiri ini yang tidak membutuhkan 3 kondisi. Pertama, orangnya tidak ngantuk. Kalau ngantuk bagaimanapun juga segarnya, malas untuk berdiri, tidak akan bisa berdiri. Ngantuk berat suruh berdiri, tidak bisa. Yang kedua, butuh hitungan kemampuan dalam berdiri. Saya pribadi berdiri paling lama mampunya 30 menit. Kalau sudah lebih 30 menit kayaknya sakit pinggang. Jadi ada waktunya bisa berdiri. Kecuali tentara-tentara yang memang biasa berdiri lama itu agak lama. Tapi bagaimanapun tentaranya tidak mungkin bisa sehari semalam tidak gerak. Kemudian berdiri juga butuh kekuatan kaki untuk menopang tubuh semua ini menjadi tegak lurus ke atas. Itu berdiri. Itulah istiqamah. Istiqamah itu ada 3. Jadi kalau hadirin ingin istiqamah, dilihatnya dalam 3. Istiqamah itu ada 3. Pertama, istiqamah hitungan. Kayak tadi, hitungan berdirinya tadi. Istiqamah hitungan. Jadi misalnya hadirin biasa sholat malam 20 rakaat. Nah, ini kalau besoknya 20 rakaat lagi, 20 rakaat, itu namanya istiqamah. Demikian juga yang ahli zikir, biasa zikir 7.000, besok 7.000 atau 9.000. Istiqamah itu adalah target minimal. Kalau 7.000 kebiasaan zikirnya, maka lebih daripada itu biasa. Kalau kurang yang menjadi masalah. Jadi namanya istiqamah hitungan. Kemudian istiqamah waktu. Waktunya istiqamah sholat duha. Ini istiqamah. Jadi duha sholat itu istiqamah. Kalau dalam tarekat mungkin istiqamah biasa sudah maghrib. Tetap. Yang ketiga istiqamah itu istiqamah niat namanya. Niatnya hanya kepada Allah. Jadi tidak karena orang-orang lain. Istiqamah itu istiqamah karena Allah. Istiqamah hitungan itu untuk bisa sampai istiqamah hitungan itu butuh takut. Sama seperti sopir taksi itu untuk nyetor kepada majikannya dari hasil narik taksinya itu, kalau dia punya perasaan takut tidak cukup menyetor, dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, begitu juga orang yang berzikir istiqamah bisa sampai pada istiqamahnya kalau punya takut kepada Allah. Sedangkan untuk waktu ini butuh harap. Seperti orang jual es. Kenapa orang jual es apa itu ya? Es krim misalnya itu kok lebih banyak pada tengah hari? Karena waktu itu banyak orang haus. Jadi punya pengharapan yang besar, banyak orang beli. Itu namanya istiqomah waktu. Kemudian istiqomah niat. Nah, kalau istiqomah niat ini butuh cinta. Sebab kalau sudah cinta, kalau kita cinta kepada seseorang, sudah dipanggil sama yang dicinta, siapapun yang ngajak insya Allah tidak goyah hatinya. Begitu juga kalau sudah cinta pada Allah, sudah mau zikir, pasti akan tetap mengerjakan. Jadi itu istiqomah ada 3. Istiqomah hitungan, itu istiqomah waktu, dan istiqomah niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Firman Allah, "Alladzina yaquluna rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Alladzina qalu rabbuna Allah, dan orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah. Kalau di dalam tafsir tasawuf, tafsir Naqsyabandi disebutkan
orang-orang yang berzikir Allah Allah. Kenapa diartikan kayak begitu? Dulu kita itu waktu masih roh kita, masih jiwa kita, kita ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semuanya menjawab. Qalu bala syahidna. Kita itu berkata kepada Allah, tentu Allah, kami menjadi saksi, kami yakin. Nah, kata Allah, siapa yang terus di dalam hatinya bilang aku adalah Tuhannya, jadi bilang Allah Allah, siapa yang tetap berzikir, alladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun semuanya. Tatanazzalu, ini artinya malaikatnya turunnya itu rebutan. Bukan satu malaikatnya, banyak rebutan. Apa kata malaikat? Malaikatnya berkata, alla takhafun, jangan kamu takut, kata malaikat. Nah, kalau kita mencapai istiqamah, kita dikatakan oleh malaikat, jangan takut. Kalau kita ingin sampai ke istiqamah, kita harus takut. Makanya jangan takut, untuk sampai istiqamah kita harus takut. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Orang yang istiqamah dikatakan, kata malaikat, la takhafun, alla takhafun, jangan takut. Tetapi kalau kita istiqomah, kita ingin mencapai derajat istiqomah, kita harus takut. Kalau sudah sampai takut, maka dikatakan, sudah sekarang tidak usah takut. Kayak begitu maksudku. Jadi sekarang dulu harus takut. Takut dengan apa? Ya takut dengan murka Allah, takut dengan neraka Allah, takut tidak diridhai oleh Allah, takut begini dan sebagainya. Kita harus punya takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa. Wal 'asri, al-'asr ini kalau arti sebenarnya adalah memerah. Jadi kalau kita misalnya di Saudi beli jeruk yang jus itu namanya asir, karena sudah diperas. Kan sudah diperas, tidak bisa lagi dipergunakan. Wal 'asri, sesudah diperas. Wal 'asr, demi waktu asar. Kenapa waktu asar? Kita dari pagi kita kerja, asar baru selesai kerjanya. Sudah diperas tenaga kita seharian. Sudah sore istirahat karena sudah diperas, sudah capek kita. Allah berfirman, wal 'asri, demi masa, demi setelah engkau semuanya diperas olehku. Artinya kita diperintah oleh Allah, diperintah ini, sudah diperas oleh Allah, sudah kalian diperas. Wal 'asri, demi setelah kami peras kamu. Artinya kita sudah tidak bisa berbuat apa lagi. Dalam arti kata, kita sudah akan mati. Jadi wal 'asri di dalam tafsir Naqsyabandi disebutkan, wal 'asri adalah demi waktu kita akan membuskan nafas terakhir. Sudah kita akan mati. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Manusia semuanya rugi. Pada waktu akan mati, semuanya rugi. Illa, kecuali kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir bahwa Allah punya neraka, Allah punya surga, Allah punya murka, Allah punya dan sebagainya, pasti akan takut. Pasti akan takut berbuat yang dimurka oleh Allah. Sebab kalau murka Allah, pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang beriman pasti akan berbuat yang baik. Makanya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi orang yang beriman pasti berbuat baik karena takut pada Allah. Jadi orang-orang yang akan mati nanti semuanya rugi kecuali yang punya rasa takut. Kalau sudah takut pasti wa amilus shalihat. Dan orang wa amilus shalihat dan orang yang berbuat baik itu pasti punya pengharapan. Artinya kalau ada tukang kerja semen misalnya, nyemen misalnya, waktu kerja dia pasti punya pengharapan. Pengharapannya apa? Dapat gaji. Begitu juga kita, kalau kita melakukan amal saleh, kita punya pengharapan, punya raja kepada Allah. Jadi orang nanti yang tidak rugi pada akan dicabut nyawanya adalah orang yang takut kepada Allah dengan keimanannya, kemudian berharap kepada Allah, berharap keridhaan Allah. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Ini juga orang yang tidak akan rugi nanti di saat akan menghembuskan nafas yang terakhir. Kenapa? Ini adalah orang yang cinta. Orang yang cinta saling menasihati dalam kebenaran. Kalau kita cinta pada seseorang, pasti selalu benar kata-kata kita. Jadi kalau kita suka kepada seseorang, orang itu tidak jujur kepada kita, itu namanya tidak cinta. Orang cinta itu jujur, tidak akan bohong.
nggak boleh bohong orang cinta. Kemudian juga sabar. Orang cinta itu sabar. Dicubit misalnya, senyum, nggak usah marah. Gitu. Sebab cubitnya cubit sayang. Gitu. Ya, itu. Jadi istiqomah. Yang dimaksud istiqomah, tadi kata malaikat, Allah ta'afun, jangan kamu takut. Tapi untuk mencapai istiqomah kita harus takut. Kenapa? Karena kita takut dimurka oleh Allah, takut dimasukkan ke neraka oleh Allah. Yang kedua, kata malaikat, wala tahzan. Jangan kamu sedih. Apa sedih? Sedih itu sesuatu yang bisa diraih, tidak bisa diraih. Biasanya bisa diraih, kemudian tidak bisa diraih. Itu orangnya sedih. Kalau sesuatu yang tidak bisa diraih, memang sudah tidak bisa diraih, itu tidak perlu dihalangi. Artinya seperti misalnya punya keluarga, orang tuanya mati misalnya. Orangnya itu nangis sedih, biarkan, karena orang tuanya sudah tidak bisa hidup lagi. Kayak gitu. Nah kalau bilang wala la tahzan kata malaikat, jangan sedih, artinya jangan putus asa. Apapun yang Allah timpakan, jangan putus asa, masih ada kesempatan. Dan ada sesuatu kebaikan di belakang. Memang begitu di dalam kita berjalan kepada Allah, banyak tantangan-tantangannya. Kayak gitu, ya. Jadi istiqomah dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata malaikat tadi, alla takhafun wala tahzan. Nah, ini untuk orang-orang yang untuk mencapai istiqomah. Tetapi yang sudah mencapai istiqomah oleh Allah disebutkan apa? Wa absyir bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira tentang surga yang memang aku janjikan. Jadi orang yang sudah bisa istiqomah, ini pasti masuk surga. Udah dikabari duluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Jin kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim, wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau engkau istiqamah di jalan ini, la asqainahum, aku akan meminumkan. Asqainahum ini kita itu tidak dikasih kemudian kita yang minumkan, tapi kita dituangin, diminumi kayak anak kecil. La asqainahum ma'an ghadaqa. Aku akan memberimu minum air yang segar. Artinya kalau orang istiqamah akan tanpa usaha akan tenang. Air segar itu tidak panas, tidak dingin, jadi segar. Di sini diartikan ma'an ghadaqa adalah kehidupan yang damai, tenang. Jadi kalau kita istiqamah, kita itu langsung oleh Allah dibikin damai, tenang terus kayak gitu. Itulah istiqamah. Jadi kita diharap untuk bisa selalu istiqamah, baik yang ahli Naqsyabandi, ahli dzikir maupun bukan ahli dzikir. Istiqamah itu penting. Misalnya hadirin yang bukan Naqsyabandi, sholat malam atau sholat duha, baca wirid-wiridan apa itu diistiqomahkan, insya Allah akan selamat dan Allah memberikan kepada kita kabar gembira dengan surganya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti apa-apa yang telah saya sampaikan ini, insya Allah.